Hai, saya Muhammad Noval Hidayatullah, peserta Latsar CPNS Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025. Saya bertekad untuk menjadi PNS yang profesional dan berintegritas. Di era digital ini, tuntutan terhadap ASN semakin tinggi. Kita tidak hanya dituntut untuk pintar, tapi juga memiliki karakter yang kuat. Dan disitulah nilai-nilai berakhlak berperan penting. Berakhlak sendiri adalah akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan sekedar teori, tapi panduan praktis untuk kita semua. Mari kita mulai dengan contoh dari seorang guru hebat yang bernama Abdul Halik berikut. Abdul Halik harus menempuh perjalanan 46 km untuk menemui anak didiknya. Untuk mengajar, Abdul Halik harus mengendari motornya ke Dusun Tanete, Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, berjarak sekitar 36 km dari rumahnya di Kelurahan Taruada, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kondisi jalan yang rusak parah. Kurangnya akses jalan yang memadai menuju ke sekolah, Abdul Halik harus melanjutkan perjalanan berjalan kaki sejauh 10 km, melintasi jalur terjal, berkerikil, dan curam, melintasi hutan di tengah pegunungan untuk menemui anak didiknya. Kendalanya yang pertama itu adalah akses jalan. Kenapa akses jalannya? Ya masih jalan setapak, tebing, curam. Kadang kalau musim hujan, ya motor harus diparkir di salah. Meski medan yang ditempuhnya cukup berat dan membutuhkan waktu sekitar 5 jam perjalanan, Abdul Halik hanya mendapatkan gaji sebesar Rp750.000 setiap triwulannya melalui dana BOS. Untuk menghemat biaya, Abdul Halik terpaksa menginap di sekolah selama 2 minggu. Pada Hari Guru, Abdul Halik berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru yang bertugas di daerah pelosok. Abdul Halik juga berharap para siswa di daerah terpencil tetap semangat dan teruslah belajar meski kondisi fasilitas tidak sebaik fasilitas di kota. Kisah tersebut sangat menginspirasi saya untuk terus bekerja dengan mengikuti nilai-nilai berakhlak. Saya akan menunjukkan bagaimana saya menerapkan nilai-nilai ini dalam tugas sehari-hari. Sebagai analis kebijakan, saya mengimplementasikan nilai berakhlak dalam setiap langkah pekerjaan saya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Setiap kebijakan yang saya analisis, tujuannya harus kembali pada kepentingan masyarakat. Saya pastikan rekomendasi yang dibuat bisa menjawab kebutuhan publik, bukan sekedar teori di atas kertas. Untuk akuntabel, saya akan bertanggung jawab penuh atas validitas dan keakuratan data yang saya gunakan. Setiap angka dan fakta harus bisa dipertanggungjawabkan. Untuk kompeten sendiri, dunia digital berubah sangat cepat. Saya akan terus mengasah kompetensi dengan membaca riset terbaru, mengikuti webinar tentang tren kebijakan, dan memahami teknologi baru agar rekomendasi saya tetap relevan dan solutif. Untuk harmonis sendiri, kebijakan yang baik lahir dari kolaborasi. Saya selalu berkoordinasi dengan tim, kementerian lain, bahkan pihak luar untuk menghargai sudut pandang berbeda yang merupakan kunci untuk menemukan solusi terbaik. Untuk loyal, loyalitas saya diwujudkan dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi sensitif, serta memastikan setiap kebijakan yang saya usulkan sejalan dengan visi dan misi negara. Untuk adaptif, jika ada data baru atau teknologi baru yang muncul atau situasi yang berubah, saya harus cepat beradaptasi. Saya terbuka untuk merevisi, analisis, pemikiran, hingga rekomendasi agar kebijakan yang dihasilkan tetap efektif, efisien, dan akurat. Untuk kolaboratif sendiri, saya akan sering berdiskusi dengan berbagai pihak, dari akademisi, praktisi, hingga masyarakat untuk mendapatkan masukan. Saya percaya kebijakan yang berkualitas adalah hasil kerjasama, bukan kerja individu. Nilai-nilai berakhlak adalah komitmen saya. Dimulai dari hal-hal kecil, kita bisa membangun budaya kerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Mari kita semua sebagai ASN menjadi bagian dari perubahan positif ini. Berakhlak dari kita untuk Indonesia.